Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, yang telah menyertai dan memberkati kami hingga sampai dengan saat ini. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memberkati, menyertai kami, agar kami dapat mengerti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Mampukanlah setiap kami bukan hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38 demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi dengan takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Karena salibmu, hidupku dibarui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi global COVID-19, saudara-saudara kita tenaga medis menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19. Mereka berjuang untuk saudara-saudara kita yang terjangkit COVID-19 supaya mendapatkan perawatan dan pulih sembuh. Sebagai garda terdepan, mereka rela untuk meninggalkan saudaranya, keluarganya, rumahnya. Perjuangan tenaga medis ini digambarkan dan juga dilukiskan ungkapan terima kasih kepada mereka dalam sebuah lagu yang ditulis oleh Eka Gustiwana dan dinyanyikan oleh Yesir Trivena berjudul Demi Raga Yang Lain. Syair ini begitu menyentuh hati yang menggambarkan perjuangan mereka. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain.
Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para penyelamat dalam kehidupan nyata, seperti Yesus dan para tenaga medis, memiliki cerita yang berbeda. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa berperang melawan kejahatan dan penyakit menular menuntut pengorbanan dan juga penderitaan yang besar, bahkan bisa kehilangan nyawanya sendiri. Jumat Agung adalah pengenangan kita akan salib Kristus yang menghadirkan pembaruan dalam kehidupan ini. Bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, melainkan sebaliknya. Kekerasan itu diampuni, didoakan dalam ucapan-ucapan berkat di atas seluruh penderitaan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, salib Kristus yang menjumpai hidup kita dan mengubah hidup kita, pastilah membawa juga kita untuk menjumpai orang lain dalam kasih dan kerelaan yang serupa seperti Kristus. Biarlah hati kita berjumpa dengan Yesus yang tersalib. Sebab hati kita yang berjumpa dengan Dia dan yang tersalib itu akan dihancurkan karena kecongkaan kita. Dia dan salibnya itu mendemonstrasikan kasih Allah yang begitu luar biasa kepada manusia. Kasih Allah menghancurkan kita dari segala kecongkaan dan membawa kita pada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudaraku, banyaknya berita negatif, berita bohong yang bertebaran di media sosial membuat begitu banyak orang menjadi putus asa dan melakukan hal-hal bodoh yang tidak bertanggung jawab. Hal itu karena pikiran dan dirinya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif yang telah diterimanya. Oleh karenanya, kita diajak untuk memberitakan hal positif dan yang menumbuhkan pengharapan. Terlebih lagi pada situasi sekarang ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita dipenuhi dengan ketakutan, dengan kecemasan. Maka yang menjadi tugas kita adalah memberitakan hal-hal yang positif yang menumbuhkan pengharapan. Kasih Kristus yang hebat di kayu salib adalah kabar baik yang harus terus-menerus menggema dalam kehidupan kita dan menggaung di dalam kehidupan kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati yang mengalami kasih salib Kristus akan menjadi hati yang dihancurkan oleh kecongkaan dan dibentuk kembali menjadi hati yang baru, yang penuh kasih, yang dimiliki oleh Allah.
Bagi setiap kita yang telah mengalami pembaruan dalam salib Kristus, marilah kita bersama juga menghadirkan pembaruan dalam hidup bersama dengan orang banyak. Dengan kasih yang serupa dengan kasih Kristus. Para tenaga medis memberikan pengharapan dan kehidupan bagi pasien COVID-19. Yesus berkorban untuk menebus kita orang berdosa, agar dalam kematiannya kita memperoleh hidup. Dan kita yang telah mengalami pembaruan melalui salib Kristus, kiranya menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan baru bagi sesama. Melalui pengampunan, melalui kata-kata berkat, melalui doa yang terus mengalir, sehingga bukan hanya kita atau orang lain yang diperbarui, tetapi juga dunia ini diperbarui. Selamat merayakan Jumat Agung, kasih Allah yang hebat di tengah pandemi virus corona ini. Karena salib Yesus, aku, kamu, dan juga dunia dibaharui. Pujian karena salibmu kiranya menjadikan semangat bagi kita untuk hidup membaharui dunia. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kiranya Tuhan memberkati kita.